Selamat pagi, sahabat terkasih. Berjumpa kembali di saat teduh pagi ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Bapa. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Bapa yang terkasih, kami bersyukur padamu atas segala yang baik dan indah yang Kau anugerahkan kepada kami hingga pagi ini kami dapat berkumpul untuk memuliakan nama-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, tumbuhkan dan kuatkan iman kami sehingga apa yang kami pikir, lihat, dengar, ucap, rasa, dan perbuat semuanya berkenan di hati-Mu, sesuai dengan firman dan sabda-Mu, dan terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, baik bagi tim pujian, penyembahan, dan multimedia, serta para peserta saat teduh pagi ini. Kami mohon dengan rendah hati, tuntunan dan penyertaan Roh Hikmat untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi terang bagi akal, budi, dan semangat kami dalam pekerjaan kami. Bukalah hati kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati dan urapilah kami satu persatu dengan kuasa Roh-Mu untuk merasakan kasih-Mu. Pakailah kami sebebas-bebasnya Bapa. Bapa, ini kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Tiap pagi kita dibangunkan dengan suatu rahmat yang baru. Kita terkagum dengan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, dan kita yakini setiap rencananya telah disediakan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Karena Allah telah memelihara kita seperti Allah memandang kita sebagai biji matanya, seperti pada Ulangan 32 ayat 10. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Karena Allah telah membimbing kita setiap kali, setiap waktu. Mari kita angkat pujian ini dengan rasa syukur bahwa Allah telah memelihara kita setiap saat. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang lebih ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, kita ungkapkan rasa syukur kita ini sekali lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu,
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi pada untuk menjadi nyembahmu dan ku ingin menyembahmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah dan untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Terima kasih ya Bapa, karena rahmat-Mu begitu besar pada kami. Rahmat-Mu setiap pagi adalah rahmat yang baru bagi kami ya Bapa. Kau telah mengenal kami, anak-Mu sebagai biji mata-Mu. Kau tahu yang terbaik bagi kami ya Bapa. Ya Bapa, kami butuh rahmat supaya kami bisa mengenal, mendapatkan hikmat bahwa Engkau Allah yang begitu baik pada kami ya Bapa. Kami butuh hikmat Roh Kudus-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu tinggal dalam diri kami ya Bapa. Karena Roh Kudus itulah yang dapat menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Untuk terus bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, tanpamu kami tidak ada apa-apanya ya Bapa. Tanpamu kami tidak bisa terus melangkah ya Bapa. Lindungilah kami selalu ya Bapa. Karena Engkau telah berjanji kepada kami untuk memberikan roh penolong, roh yang setia ya Bapa. Ini kami ya Bapa, tuntunlah kami selalu. Mari Bapak Ibu, kita serahkan diri kita kepada Tuhan, Allah yang begitu setia kepada kita. Allah yang telah memberikan roh penolong kepada kita. Allah yang akan menuntun kita terus-menerus dalam hidup ini. Ya Bapa, ini kami ya Bapa. Tuntunlah kami selalu di jalan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, hatiku celikkanku jamaah hadiratmu ku sembah terus ku kudus kuduslah Tuhan dan ku sanjungkanmu bagi Tuhan.
Mari Bapak Ibu, kita undang Roh Kudus untuk tinggal kembali dalam diri kita. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Kita hadirkan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya Roh Kudus menuntun hidup kita selalu. Allah, Roh Kudus, penuhi kami. Allah, Roh Kudus, hatiku jadikanku jamalah hadiratmu, ku sembahku, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu, mulia Tuhan, ku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia Tuhan, Tuhan bagi Tuhan bagi Tuhan Sembahlah Dia dengan iman. Raya irana ire ire ine yalayana na yene. Yalayana na ye yarayalana raya sina raya na yaraya. Angkatlah suara angkatlah suaramu, Yara yala yara 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 yala yara yana na na
Ya kiara la yara ta Karamalaya la la Sila mata Karalaya kiara. Se Sikiara Sila yara la ta Karamalaya kayara la la Sila mata kiara la Karalaya yara la. Ya Kalalaya Sila aku. Karamalaya Mahamusa. Karamalaya Malaya Ya Sila kiara la yara la Karamalaya la 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 la. Kiara la Sila yara la. Sikiara la yara la 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 la. Kiara la la. Ya kiara la yara ta kayara la la mata kiara. Ya yara kiara la 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 la. Kayara la 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 mata kiara si. Ya kiara yara la la kayara la la. Sikiara la 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 ta kayara la la mata kiara. Ya kiara la sikiara la la mata kiara. Sikiara la la mata kiara. Kiara. Ya kiara la mata kiara. Ya kiara la 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 ta kiara la la kiara si. Ya sikiara la la kiara si. Kiara la sikiara la kiara. Mari saat ini kita mau hening. Kita mau dengarkan suara Tuhan. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Bapa, kami juga rindu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Bapa, karena pagi ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi, Cilina. Biarlah Engkau yang sucikan, kuduskan, dan tahirkan Cilina saat ini. Urapilah Cilina dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang Cilina katakan hanyalah benar-benar berasal daripada Engkau. Dan biarlah kami boleh mempunyai hati sebagai hati seorang hamba dan telinga sebagai telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengarkan dan mengerti apa yang menjadi suara-Mu pagi hari ini, dan kami boleh menjadikannya rema dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka, maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaknya nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan saat ini. Izinkanlah kami mengerti misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Saat ini, pakailah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu lewat renungan ini. Sembunyikanlah hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah salib-Mu saja yang berdiri teguh, dan firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Pakailah hamba-Mu ini sebebas-bebasnya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, berupa surat-surat yang dikumpulkan dan ditujukan kepada jemaat di Roma.
untuk meneguhkan jemaat di sana dalam mempertahankan iman mereka kepada Allah di jalan Tuhan. Sama seperti kita saat ini, adalah perjuangan untuk mempertahankan iman kita dan tetap mengimaninya, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kita sehari-hari. Di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam Perjanjian Lama, di ayat 13, Roma 4 ayat 13 dikatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saat itu Abraham yang dikelilingi oleh orang-orang yang menyembah Allah lain, pertemuannya dengan Tuhan dan meyakinkan dirinya untuk beriman kepada Tuhan Allah kita dan mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dari sekian banyak Allah-Allah lain yang menawarkan janji-janji. Tetapi Abraham memilih untuk mengimani janji Tuhan dan Tuhan Allah dan membawa serta seluruh keluarga dan harta bendanya ke tanah yang dijanjikan Tuhan yang tidak dapat dibayangkannya. Tapi Abraham mau percaya dan mengikutinya. Dapat kita bayangkan bagaimana iman Abraham saat itu. Dan dengan segala ketidakpastian dan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, berani mengambil keputusan untuk taat. Dan kemudian Abraham diberkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji Tuhan kepadanya. Seringkali Tuhan Allah juga menguji iman Abraham dengan melihat ketaatan iman kepada Allah, di mana belumnya diberikan keturunan sampai usianya yang hampir mencapai 100 tahun, dan Sarah yang sudah mati haid dapat memberikannya keturunan, karena janji Allah bahwa keturunan yang dijanjikannya adalah dari Sarai. Dan kemudian setelah mendapatkan Ishak, tidak sampai di sana saja, lalu Abraham diuji lagi untuk meminta mengorbankan anak satu-satunya, yang dengan penantian yang panjang kepada Allah, dan Abraham pun taat sampai akhirnya. Dari ketaatan iman Abraham inilah, Abraham memperlihatkan kepada kita bahwa iman yang tanpa dasar untuk berharap dan percaya kepada Allah dibuktikan olehnya. Dan Allah menjanjikan kepadanya bahwa Abraham akan menjadi bapa bangsa. Dan akhirnya dari keturunannya lah lahir Yesus Kristus yang 100% Allah dan 100% manusia. Seperti ada tertulis dalam Roma 4 ayat 17. Engkau telah kutetapkan menjadi bapa bangsa, banyak bangsa-bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Iman Abraham telah menjadi teladan bagi kita untuk mempunyai harapan kepada kita keturunannya untuk menikmati janji yang telah diucapkan Allah kepada Bapa Abraham dengan memberkati keturunannya dan menyelamatkan manusia dari dosa dan mengampuni dosa-dosa kita. Dan dengan mengutus putra tunggalnya untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Dan mempunyai kesempatan untuk dapat bersama-sama dengan para kudus di surga di kediaman abadinya. Allah telah berjanji untuk memberkati setiap anaknya yang dengan taat mempunyai iman dalam kebenaran akan firman-Nya. Sebagaimanapun keberdosaan kita, Bapa tetap memberkati kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar, bahwa Bapa selalu memberikan penghiburan-penghiburan bagi kita yang tetap taat dalam iman kepadanya. Dan memberi hikmat dalam mengambil setiap langkah yang akan kita ambil dalam keseharian kita, jika kita tetap melibatkannya di dalam setiap keputusan hidup yang kita ambil. Yang menjadi refleksi kita adalah, sudahkah kita meletakkan iman kita dengan yakin dan percaya kepada firman-Nya yang adalah ya dan amin? Saya seringkali terjebak dalam situasi seperti ini. Saya sering mempertanyakan di dalam hati saya. Katanya saya beriman kepada Tuhan. Sudah kok saya melakukan 5 senjata, tapi kok tetap takut ya kalau saya nggak punya uang?
Kok tetap takut ya anak-anak saya akan meninggalkan saya suatu waktu? Dan bagaimana hidupku nanti? Kok saya takut kalau saya sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa dan harus di tempat tidur dan banyak lagi ketakutan-ketakutan lainnya. Dan saya yakin kita semua punya ketakutan-ketakutan dan trauma-trauma di masa lalu yang mengakibatkan kita khawatir. Manusiawi sekali kita mengalami itu. Tetapi disinilah Tuhan ingin melihat iman kita kepadanya sampai sejauh mana. Apakah dalam situasi seperti ini kita masih menaruh harapan kepadanya hingga akhir hidup kita dan yakin bahwa suatu waktu nanti semuanya akan indah pada waktunya, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dan yang akan kita lalui di depan kita. Inilah yang akan menjadi perjuangan kita sampai akhir hidup kita. Jadi, intinya adalah iman adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun kita percayai. Iman kepada Allah yang hidup dan meyakinkan kita bahwa janjinya akan ditepati harus diperjuangkan untuk terus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimanapun sulitnya kita berada di dunia ini, jika kita mengimani bahwa Tuhan selalu ada di samping kita dan memberkati setiap langkah kita, jika kita mau tetap setia melibatkan Tuhan dan berharap kepadanya, yakinlah ada pelangi sehabis hujan. Tidak ada badai yang tidak berhenti. Tidak ada kematian jika tidak ada kelahiran. Semua diizinkan Tuhan terjadi, pasti ada maksud baik di balik semuanya itu. Dan di dalam setiap pencobaan, yakinlah Tuhan sedang memurnikan kita dan menjadikan kita sempurna di matanya, sehingga layak bersama-samanya nanti di surga. Saya tutup dengan berdoa kepadanya lewat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan Tuhan telah berfirman di dalam Mazmur 84 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Tetaplah setia kepada Tuhan Allah dengan segenap hatimu, agar kita akan memperoleh janjinya pada saatnya nanti. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu
untuk firman dan renungan yang dibawakan oleh saudari kami Bu Lina. Dari renungan yang dibawakan Bu Lina ini, kita diingatkan untuk bergantung pada iman yang benar dan mengikuti perintahnya, sehingga membawa kita pada Allah yang hidup. Pada masa Prapaskah ini, kami mau mengosongkan diri ya Bapa, dengan berpuasa dan berpantang. Maka berkatilah kami, agar kami dapat melakukan doa dan puasa dengan baik. Bapa yang baik, Engkau begitu mengasihi kami. Semoga firman yang Kau taburkan dalam hati kami tidak menjadi sia-sia. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Paulus dan Bu Vila. Berkati pelayanan mereka, agar mereka dapat melayani dengan kasih. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan pelayanannya sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami di saat teduh pagi ini. Semoga kami dapat menghayati kehidupan kami pada hari ini dan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon berkat-Mu juga untuk teman-teman kami yang melayani saat teduh pagi hari ini, sehingga kami dapat menimba kekuatan hidup dari pelayanan kami di pagi hari ini, untuk kami dan umat yang mengikuti saat teduh pagi ini. Kami juga mau berdoa untuk PH semalam nanti. Semoga Kau berkati jaringan Zoom, internet, dan peralatan dan perlengkapan yang dipakai dalam nama Yesus. Ini semua kami mohon lewat pengantaran Yesus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan buka kameranya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi.